الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah di malam Rabu ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-14 dari kitab Arba'in Nawawi. Sekarang berapa Hijriah? Berapa Jumadil Akhirah? Ini sudah hampir selesai ya Jumadil Akhirah, malah udah Rajab ya. Sekitar mungkin tanggal 4 Rajab ya, Rajab 1447 atau tanggal 22 ya, 22 Desember 2025. Hadis yang ke-14 dari kitab Arba'in Nawawi adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Mas'ud. Semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalath, al-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi. Rasulullah SAW mengatakan tidak halal darah seorang muslim, tidak halal untuk ditumpahkan, untuk dibunuh darah seorang muslim yang mengucapkan syahadah alla ilaha illallah, yang mengucapkan syahadah alla ilaha illallah wa anni rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, illa bi ihdath thalath, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, perkaranya yang menjadikan halal darah seorang muslim yang mengucapkan syahadah alla ilaha illallah adalah al-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian zina. Tapi yang melakukan eksekusi ini negara ya, bukan individu atau pengajian. Tetapi secara hukum syariat, tatkala orang yang sudah menikah kemudian berzina, dia berarti melakukan perbuatan yang menjadikan darahnya halal. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu membunuh jiwa dengan sengaja. An-nafsu bin nafsi, membunuh jiwa dengan sengaja. Wa tariku lidinihi, dan meninggalkan agama. Al-mufariq lil jamaah, dan menyimpal dari al-jamaah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kedudukan hadis ini, berkata Ibnu Hajar Al-Haythami pada kedudukan hadis. Ibnu Hajar Al-Haythami menjelaskan pada kedudukan hadis, huwa min qawaidil khatirah. Ini adalah termasuk daripada hadis kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang bahaya. Limuta'alliqa bi akhtaril asya wa waddima, yang bertalian dengan perkara yang paling berbahayanya, yaitu darah. Bayanu ma yahilu minha wa ma la yahil, penjelasan tentang darah yang halal dan darah yang haram. Dari 3 perkara ini ya, di dalam hadis ini ya, selain dari 3 perkara tersebut berarti darahnya terlindungi, haram untuk ditumpahkan, untuk dibunuh ya.
Wa innal asal fiha al-ismah, sedangkan asal daripada darah kaum muslimin itu terjaga dan terlindungi. Ini hukum asalnya, hukum pokoknya. Demikian juga akal juga ya mengingkari perkara tersebut. Karena manusia itu dijibiliahkan, difitrahkan atas senang ya, tinggal bareng bersama ya manusia yang lain. Dan ini menjadi kuatnya mereka. Berikutnya, kehormatan darah seorang muslim. Kehormatan ya, kehormatan berarti keharuman ya. Tapi jadi bahasa kita kehormatan, padahal keharuman. Hurmah, keharuman. Jadi kehormatan ya. Haram, enggak boleh, harus dijaga nih. Al-hadits yadullu ala anna damal muslim alladhi yaqumu bi huquqil Islam ma'sum. Hadis menunjukkan bahwasanya sesungguhnya darah muslim yang dengannya ditegakkan hak-hak Islam adalah terjaga dan terlindungi darahnya kaum muslimin. Dan ada teks-teks yang banyak di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulnya, salawat Allah dan salamnya ya, salawat Allah dan salamnya. Saya sebutkan diantaranya adalah yang pertama, kabar gembira dari Allah SWT bagi siapa saja yang muslim ya, dengan tidak hak ya, ada kabar gembira dari Allah SWT bagi siapa saja yang membunuh saudara muslim dengan tidak hak, dengan tidak ya diperbolehkan untuk dibunuh karena tidak masuk dalam kriteria yang boleh tadi, maka yang melakukan ini diberitakan dengan azab yang pedih. Dan juga diberitakan dengan batalnya amalan. Jadi amalannya batal ya, amalannya batal dengan membunuh kaum muslimin di dunia dan akhirat. Semoga Allah melindungi tangan-tangan kita dari darah ya, menjaga tangan kita dari darah, dan semoga kita juga terlindungi darah kita. Kita dibunuh yang nggak mau, membunuh juga nggak mau ya. Kita berlindung pada Allah. Wala nasira lahu yaumal qiyamah, dan dia tidak ada penolong pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi bighairi haq, dengan yang tidak hak, tidak ada kebenaran di situ. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, dan mereka membunuh orang-orang yang diperintahkan untuk adil minan nasi, dari kalangan manusia, maka orang yang melakukan itu fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritakanlah dengan berita adanya azab yang pedih. Ditambah lagi ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya, mereka itu adalah orang-orang yang amalannya rontok di dunia wal akhirah, dan akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka juga tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan ya, pembunuhan itu mengerikan. Berlindung kepada Allah, dan sampai membunuh tanpa hak ya, dan kita berlindung juga jangan sampai mati terbunuh, naudzubillah, terbunuh mazlum, naudzubillah. Yang kedua, la'anallahu wa ghadiba, Allah Subhanahu wa taala melaknat dan marah.
wa'adda 'adzaban 'azima, dan Allah SWT menyediakan buat orang yang membunuh tanpa hak adanya siksa yang besar. Allah SWT berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman secara sengaja, maka balasan mereka adalah neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya. Wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, maka Allah melaknatnya dan Allah telah menyediakan untuknya azab yang pedih. Yang ketiga, bagi mereka yang membunuh tanpa hak, ancaman-ancamannya di antaranya adalah bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna qatla nafsi duna haqqin sab'ul muhlikat, bahwasanya orang yang membunuh jiwa tanpa hak ini termasuk dalam kategori dosa-dosa besar yang berjumlah 7 yang disebut dengan sab'ul muhlikat, 7 dosa besar yang membinasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajtanibu sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perbuatan dosa yang membinasakan. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apakah itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik ini kadang tidak dianggap membinasakan karena yang dizalimi di sini adalah Allah. Ya, sehingga pasal yang ada pada manusia tidak digunakan untuk menjeratnya, gitu. Karena manusia tidak ada yang merasa dirugikan. Tapi Allah nggak ridha pada perbuatan itu. Allah sendiri yang dijatuhkan sama orang tersebut. Sedangkan Allah yang menciptakannya dan menciptakan yang lainnya. Nah, ini membinasakan ini ya. Kemudian sihir. Yang kedua sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk tidak dibunuh, ya, yang Allah haramkan tatkala dibunuh illa bil haqq, kecuali dengan cara yang hak, dengan sebab yang hak, ya, mungkin membunuh juga orangnya sehingga dihukum bunuh gitu. Wa dzakaral baqi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang lainnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini kita berlindung pada Allah ya dari pembunuhan. La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatlir rajulin muslim. Dan hilangnya dunia itu lebih ringan bagi Allah daripada membunuh saudara muslim. Jadi membunuh saudara muslim bagi Allah ini lebih ringan hilangnya dunia daripada membunuh satu orang muslim. Jadi membunuh satu orang muslim, Rasulullah mengatakan itu lebih berat daripada hilangnya dunia. Hilangnya dunia lebih ringan daripada hilangnya muslim. Dan memang berbahaya sekali masalah ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ala balaghtu. Sesungguhnya darah-darah kalian, inna dima'akum, ya, dan seterusnya ya, haramun 'alaikum, perkaranya haram buat kalian. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini, yaitu hari Arafah pada bulan Dzulhijjah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, yaitu di Mekah. Jadi membunuh muslim keharamannya melebihi sebagaimana hari di Arafah, bulan Dzulhijjah dan Mekah. Jadi memang Allah menjaga, melindungi darah orang beriman. Ya. Jadi kalau kita mengambil pelajaran apa yang terjadi sebelum Islam, padahal kebiasaan Arab itu perang. Ya, kebiasaan Arab itu perang. Tetapi setelah adanya dakwah Rasulullah, negara Arab adalah negara yang paling aman di dunia. Ya, paling aman di dunia. Kota apa saja
ya antum mudah mendapatkan maksiat di situ. Tapi kalau Mekah, Madinah itu kotanya nggak tidur, kejahatannya nggak ada, semuanya orang sibuk beribadah. Nah ini padahal dulunya tempat yang banyak tertumpah darah, bahkan bayi dibunuh, ya bahkan setiap rumah punya patung-patung, itu bisa hilang. Ya makanya kita mohon kepada Allah. Kadang ada kebiasaan di satu masyarakat, ya, sehingga berdarah, ya, ada yang mati begitu. Ini semoga ya dihilangkan. Ini butuh ada yang memiliki kekuatan, ya, menyadarkan. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, seperti carok gitu ya. Jadi carok itu aslinya katanya itu dari Belanda gitu ya. Carok ini memang ngeri ya. Memang kadang carok itu masalah selingkuh gitu ya. Jadi kalau ada itu dicarok gitu. Saya tahu karena saya punya saudara Madura. Jadi dia paham betul. Tapi pembahasan ini memang butuh waktu ya. Tapi kita mohon kepada Allah, semoga hal-hal yang demikian ini, ya, ini dijauhkan dari kita dan saudara-saudara kita yang lain, karena darah itu terjaga. Dan memang orang kalau sudah bunuh sekali dan sebagainya, ya, itu kadang gatal. Kalau orang sudah biasa kelahi, udah biasa begitu, gatal. Alhamdulillah, ya. Kita mohon kepada Allah tangan-tangan kita bersih dari hal-hal yang demikian itu. Berikutnya lah hadirun rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya, jadi yang menjadikan halal darah orang yang sudah mengucapkan syahadah, ya, di antaranya tadi membunuh jiwa. Berikutnya di sini disebutkan yaitu az-zina ba'da ihsan, berzina setelah menikah. Ini berarti poin pertama ini yang menjadikan halal adalah, ya, adalah dibunuh. Poin yang pertama adalah zina setelah menikah. Adapun tadi yang barusan kita bahas itu keumuman, ya, keumuman haramnya darah kaum muslimin. Dalil-dalilnya banyak. Zina setelah menikah. Tapi memang pembahasan ini panjang lebar, ya. Saya pernah, ya, sebatas kemampuan saya, ya, pernah neliti lah gampangannya tentang masalah penerapan hukum rajam. Dan banyak yang buku-buku itu nggak sebatas yang saya ketahui, kurang detail, ya. Tapi pembahasannya itu banyak dan panjang lebar, ada di bukunya Ibnu Taimiyah tentang bagaimana sebuah proses hukum rajam itu diterapkan. Jadi hukum rajam diterapkan memang diantaranya itu orang kalau mau berbuat zina itu sulit gitu. Ya, orang kalau mau berbuat zina itu apa? Sulit. Ya, sehingga ada yang berzina, nah ini dirajam. Dan yang merajam ini memang pemerintah. Nah kalau di masa kita ini orang berbuat zina mudah ini. Ya ini kan ada pembahasan semacam ini. Ya jadi memang masya Allah, ya, di masa kita ini butuh prihatin banget, ya, prihatin. Dan kita singgung tentang masalah homoseksual. Di sini tidak ada tentang homoseksual, tapi nanti di bab faidah ada, ya, yang termasuk halal dibunuh itu adalah, ya, homoseksual, baik sebagai, ya, pelakunya atau yang menjadi objeknya. Ya, kadang aneh, ya, pelakunya dibunuh, yang menjadi objeknya juga dibunuh, fa'il dan maf'ulnya ini dibunuh. Ya, memang dibahas oleh para ulama, orang yang sudah pernah menjadi objek homo itu pun dia akhirnya ada penyakit di situ.
penyakit mental terutama ya, dan penyakit seksual. Dan yang lebih mengerikan tentang masalah banyaknya AIDS yang ada di Indonesia ya, seperti di Kebumen, wallahualam katanya datanya menurun, di Kebumen menurun nih. Padahal Kebumen termasuk kabupaten yang paling banyak AIDS-nya. Ya, tapi katanya menurun sekarang nih. Ada penurunan upaya pemerintah ya. Kemudian di Solo banyak sekali yang terkena AIDS. Kemudian di Aceh banyak yang terkena AIDS gitu ya. Aceh bayangkan. Dan tempat-tempat lain seperti Jakarta. Nah, di antaranya kenapa terjadi homoseksual? Yang jelas karena adanya ya kesakitan atau sakitnya mental. Jadi adanya mental yang sakit. Jadi adanya mental yang sakit. Nah, ada mental yang sakit. Mereka kalau mau berzina dengan perempuan nanti takut hamil, begitu ya. Lah biar nggak hamil, yang dianggap terasa aman, akhirnya pakai laki-laki. Lah dari sinilah kemudian timbul AIDS. Nauzubillah min dzalik. Ini memang akhirnya butuh adanya ya, adanya dialog antara, kalau menurut pakar itu, bapak dengan anak gitu ya. Memang yang terkenal kan ummu madrasah, ibu adalah sebagai sekolahan ya, walakin abuha mudiruha, akan tetapi bapaknya itu kepala sekolahnya. Jadi terbuka ini masalah seperti ini. Ini masa kita. Tapi kalau masa dulu zaman saya masih SMA atau SMP ya, para remaja putra, remaja putri melakukan hubungan zina itu biasanya tatkala haid ya, tatkala haid. Nah, ini ditanyakan kepada seorang dokter di rubriknya ya, apakah aman kami melakukan hubungan seksual ya dengan pacar yang namanya zina tatkala haid, karena kami melakukan tatkala haid ini tidak hamil begitu. Kan kembali sebabnya di sini tadi tidak adanya komunikasi gitu. Makanya ini yang menyebabkan latar belakang ya, saya secara pribadi ya tetap berusaha ngajar ilmu gitu ya, nggak peduli gitu ya, nggak peduli ada yang ngaji nggak ada yang ngaji, saya tetap berusaha ngajar ya sebatas yang saya mampu, karena pentingnya ini. Jadi banyak sekali ya hal-hal yang kita jumpai dari hadis, misalnya tadi pembunuhan ya. Nah, ini pasti ada latar belakangnya di situ. Padahal hukumannya ngeri, zina. Nah, di situ ada latar belakangnya. Adapun yang kita pelajari di sini adalah finalnya. Jadi tatkala terjadi perbuatan zina setelah menikah, dirajam sampai mati. Nah, adapun pembahasan bagaimana hukum rajam diterapkan dan permasalahan itu bagaimana, ini di kitab lain. Ya, kemudian juga ya hal-hal yang menyebabkan ya kenapa setelah menikah ini dirajam sampai mati, ya kan? Pernah kita sampaikan sebabnya karena kehormatan rumah tangga. Kehormatan apa? Rumah tangga. Kan dulu kalau disebutin kan, kenapa kalau bujang yang zina sama pemudi yang zina cuma dicambuk 100 kali kemudian ditegrib, tapi kalau yang sudah menikah kok dicambuk sampai mati, dirajam, dilempari batu pakai sampai mati. Ya, ada yang mengatakan ya kalau sudah berkeluarga kan udah nyicipin, udah ini, udah itu. Ternyata enggak, mahalnya sebuah rumah tangga. Nah, ini hukum final ya yang ada dalam syariat kita. Makanya kita mohon kepada Allah penyakit-penyakit ini ditepiskan oleh Allah SWT. Tetapi penyakit ini termasuk penyakit yang tidak ada obatnya. Kata Syekh Mukbil, penyakit ini termasuk penyakit yang tidak ada apa? Obatnya. Obatnya cuman diri kita tahu obat. Karena saking tak terkendalinya masalah ini. Ya. Zina, riba, ada 4
Tapi saya yang ingat dua, riba, zina, ini nggak ada yang bisa ngelawan kecuali taubat kepada Allah. Kita menyelamatkan diri, ya. Kemudian yang mau menerapkan hukuman ini siapa gitu, ya kan? Kira-kira ada yang mau menerapkan hukuman ini nggak? Kira-kira nggak ada kan? Pemerintah kan nggak kan? Di Saudi, wallah alam juga. Di Saudi yang negeri muslim dan sebagainya, apakah betul terterapkan? Ya, zahirnya enggak. Mungkin ada yang dirajam, tapi sangat jarang gitu. Yang nggak terajam banyak. Ya, yang lolos. Nah, akhirnya gimana biar selamat? Kita sendiri yang menjaga. Ya, diri kita masing-masing. Semoga Allah selamatkan kita. Ya, cuman itu saja. Berikutnya, ya hadirun a'azani wa a'azakumullah. Ajmal ulama'ul muslimin ala anna haddaz zani al-thayyib ar-rajam. Ya, ulamanya kaum muslimin sepakat bahwasanya hukuman had bagi pezina yang sudah menikah adalah rajam, dilempar pakai batu hatta yamut, sampai meninggal. Waqad rajama Nabi sallallahu alaihi wasallam Ma'izan, dan Rasulullah telah merajam Ma'iz wal Ghamidiyah, dan juga wanita dari Ghamidiyah. Nah, ini berarti dari sisi hukum. Ya, dari sisi kita ya tindakan preventif, jangan nasihat. Para ulama sebenarnya di Yaman gitu ya, di Saudi itu banyak ngingatin, hati-hati gitu. Dan para ulama tahu terjadi perbuatan zina. Ya, di Yaman misalnya, di hotel-hotel, juga di Saudi gitu ya. Naudzubillah. Ya Allah ya Rabbi, semoga Allah menjaga kita semuanya ya kaum muslimin dari perbuatan yang mengerikan, yang Allah murka dan merugikan juga. Fil Quran alladzi nasakha lafdhuhu, dan di dalam Al-Quran ada lafaz tentang hukum rajam, hukum zina yang dihapus adalah wasyaikhu wasyaikhah, kakek-kakek dan nenek-nenek. Jadi apabila kakek-kakek dan nenek-nenek zina, idza zanaya, apabila keduanya zina, farjumuha, maka dilempar nih, dirajam sampai meninggal. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa dan Maha hikmah. Tetapi menurut penulis buku ini ya, dia mengatakan dimansuh. Kita lanjutkan berikutnya. Masalah zina sudah. Yang kedua adalah membunuh dengan sengaja. Ini yang hukumannya adalah bunuh. Membunuh dengan sengaja. Kan membunuh kan ada 3. Ya, al-qatl amad, sengaja. Nah, istilahnya zaman sekarang mungkin sengaja dan direncanakan ya. Yang kedua ya, syibhul amad, seperti sengaja. Ya, seperti sengaja ya, seperti sengaja misalnya ada orang marah, dilempar pakai stabilo ini, ternyata mati itu. Nah, ini seperti syibhul amad. Walaupun ini tidak membunuh, tapi tatkala mati ini masuk kepada pembunuhan dalam syariat kita. Yang ketiga adalah ya, pembunuhan secara khoto'a. Khoto'a itu keliru. Misalnya lagi naik motor, nggak ada niat nabrak dan sebagainya, tiba-tiba ada nenek-nenek serundul gitu, ketabrak, akhirnya mati begitu. Nah, ini orang yang ini puasa 2 bulan berturut-turut. Ini dalam agama kita itu darah dilindungi sekali. Qaulu alaihi salatu wassalam, wan nafsu bin nafsi, dan darah dengan darah. Ajmal ulama al-muslimin anna man qatala musliman 'abdan istahaqqa al-qatlu. Ya. Ijma' ulama kaum muslimin, sesungguhnya orang yang membunuh kaum muslimin secara sengaja, maka dia berhak untuk dibunuh. Kitabur Rabbuna 'ala dzalik, dijelaskan oleh Al-Qur'an tentang masalah itu. Wa katabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, dan kami wajibkan di dalam permasalahan hukum pembunuhan jiwa dengan jiwa ya, menjadi
kewajiban. Jadi kalau orang membunuh ya hukumannya dibunuh. Pembunuhan dengan sengaja. Ya. Padahal sudah pernah kita sampaikan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan jikalau ada satu orang dibunuh oleh 99 orang, maka 99 orang ini dibunuh semuanya. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab adalah terapannya. Terapan dalam pengadilan, eksekusi. Ya, padahal kalau di negeri ini makanya kita jangan ikut-ikutan ya. Kalau ada maling di masa, biasanya kan masa bebas. Lah kalau dalam syariat ini, misalnya ada maling di masa gitu ya, yang masa 100 orang kan banyak. Itu semuanya dibunuh itu, walaupun yang mati satu. Nah, kalau secara hukum positif mati satu kenapa? Ya, kenapa kemudian 99 ini dihilangkan nyawanya? Kan rugi gitu. Nah, ya kan? Sebenarnya pada perkara yang demikian ini intilaknya adalah takwa. Intilaknya adalah ketakwaan seseorang kepada Allah. Jadi bukan pikiran begitu. Karena itu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ditanya, "Loh, apakah kamu adalah sebagai penyambung lidah Tuhan sehingga kamu memberi hukuman bunuh?" Bukan penyambung lidah Tuhan, tetapi Allah SWT sudah menetapkan begitu. Ya. Jadi ketetapannya begitu. Lah, apakah kamu penyambung lidah Tuhan tatkala kamu melarangnya, sementara di dalam Al-Quran sudah seperti itu, begitu. Jadi polemik hukum ini ya kadang kita juga butuh melek ya, walaupun kita tidak mempelajari hukum positif, tetapi ya syariat ini pun menjadi penjelas. Ya, ini pentingnya di masa kita ini paham masalah. Ya. Kemudian ada lagi hal yang kita berlindung kepada Allah ya. Ada semacam pembunuhan tapi legal. Ya. Semacam pembunuhan tapi apa? Legal. Apa kira-kira coba? Perang. Ya, maka hati-hati sekali ini. Kita mohon kepada Allah, para pemimpin-pemimpin dunia ini diberi hidayah dan taufik. Sering sekali ya masalah perang ini jadinya ya jadi seperti itu ya. Kasihan orang-orang yang tidak berdosa begitu. Makanya Nabi kita tidak pernah ya mengajarkan senjata pemusnah massal, karena ini orang-orang yang tak berdosa ini loh. Jadi sulit ya untuk menyatakan perang ya kepada lawan gitu kan, karena targetnya ya orang-orang yang menjadi penyebab itu. Kita mohon kepada Allah ya, masalah seperti ini masalah yang berat. Berikutnya hadirun rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah SWT juga menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasu hayatun ya ulil albab. Ya. Ini ayat yang sangat menggetarkan jiwa ya. Mungkin orang terperanjat. Allah sebagai penciptanya dari seluruh makhluknya termasuk manusia, dan Allah adalah zat yang paling sayangnya terhadap makhluknya, dan Allah yang paling menjaganya, dan Allah adalah zat yang paling tahu bagaimana kebaikan itu diraih dan kejelekan itu ditolak. Allah mengatakan walakum fil qisas, dan bagi kalian tentang hukum qisas, jiwa dengan jiwa. Ternyata apa? Hayatun, adanya kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang yang punya akal. Jadi memang tatkala hukum jiwa dengan jiwa ini ditegakkan, ya, nyawa seseorang itu mahal. Nyawa seseorang itu apa? Mahal. Ya. Kalau misalnya belum ya penegakan jiwa dengan jiwa secara hukum, kalau di Indonesia kan belum ya. Walaupun pada kasus-kasus yang
tinggi gitu ya, itu di hukum bunuh juga berlaku. Walaupun kadang terjadi perdebatan, misalnya sudah membunuh gini, udah parah dibunuh. Tetapi kalau bunuh-bunuh biasa, ya itu enggak. Padahal pembunuhan banyak sekali di negeri ini, pembunuhan ya, biasanya yang sering kita dengar biasanya ya masalah-masalah seperti itu ya, di hotel gitu kan, artinya dibunuh dan sebagainya gitu. Paling itu nanti di penjara sekian tahun dan sebagainya terjadi. Ini ya Allah, ya kita ya waspada jangan sampai terbunuh, karena orang yang membunuh itu tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini kita menjaga di negeri-negeri yang masalah sepertinya tidak ditegakkan. Tapi di negeri-negeri yang tegakkan orang takut untuk membunuh. Ya. Dan hal-hal yang mengarah kepada terjadinya pembunuhan, mereka juga menghindar. Jadi kadang pembunuhan itu tidak mesti niat membunuh, tapi dia melakukan hal-hal yang mengarah kepada pembunuhan, terjadinya pembunuhan, yaitu apa? Perkelahian. Biasanya orang kelahi, nah, kadang lepas kontrol, akhirnya ada yang meninggal. Naudzubillah min dzalik. Wa yaqtul qail al-amad, wa yaqtul qatil al-amad, dan orang yang membunuh secara sengaja. Sawa'un kana qatil aul maqtul dzakiran am untha, sama saja yang membunuh itu baik laki-laki ataupun perempuan. Berikutnya ialah hadirun azani wa azakumullah. Ini tambahan, al-walid idza qatala waladahu la yaqtul bihi. Seorang bapak apabila membunuh anaknya itu tidak dibunuh. Hukum syariatnya, ada seorang bapak membunuh anaknya, dia tidak terkena ya hukum kisos. Hadza madzhab ilail jumhur. Ini yang dipilih pendapatnya oleh mayoritas para ulama berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqtul walid bil walad. Bapak tidak dikisos tatkala membunuh anaknya. Qala Ibnu Abdul Bar, huwa haditsun masyhur. Ini hadis yang terkenal inda alul ilmi bil Hijaz, di Hijaz ataupun Irak, dan tersebar di sisi mereka. Dan ini juga yang dilakukan oleh para ulama lil Madinah, dan diriwayatkan juga oleh Umar. Ini yang orang membunuh tapi tidak terkena kisos. Jadi yang membunuh terkena kisos jiwa dengan sengaja. Tapi yang tidak terkena kisos, bapak membunuh anak. Yang kedua, seorang muslim membunuh kafir itu tidak dibunuh. Ya, orang muslim membunuh kafir itu tidak dibunuh. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la yaqtul muslim bi kafir. Seorang muslim itu tidak dikisos tatkala membunuh orang kafir. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu ya, Serda Ucok itu nggak kena hukum mati ya, Serda Ucok. Udah bebas kayaknya ya. Wallah alam ya, udah dibebaskan ya, Serda Ucok. Dia muslim, dia membunuh kayaknya orang-orang itu ya. Apa? Preman. Memang di negeri ini paham betul syariat ya. Nih. Berikutnya yang membunuh tetapi tidak dibunuh, yaitu apa? Orang yang merdeka membunuh budak. Jadi permasalahannya ini memang tidak satu level. Jadi misalnya kafir sama muslim tidak satu level. Jadi posisi muslim lebih tinggi secara syariat. Tuan lebih tinggi ya dari budak. Tetapi yang orang tua ini, ya ini yang sampai sekarang saya belum pernah dapat jawaban yang pasti gitu ya, yang melatar belakangi.
Cuman sebatas yang saya ketahui, kenapa bapak tatkala membunuh anak ini tidak dikisos, wallahu alam, bisa jadi ini perbuatan dosa yang sangat besar. Karena apa? Karena kalau misalnya ada perbuatan dosa itu ada kisosnya, ada hadnya, maka dengan had itulah Allah SWT mengampuni dosa orang yang melakukan dosa tersebut. Misalnya ada orang membunuh, kemudian dipenggal lehernya. Dalam hukum syariat kita, ini merupakan rahmat dari Allah kepada orang tersebut sebagai jalur taubatnya. Seperti masalah zina, misalnya sudah menikah, dirajam sampai mati, ya kan? Nah, ini sebagai jalur taubatnya. Tetapi kalau tidak ada ketentuan hukum seperti misalnya tadi seorang bapak membunuh anaknya tidak dibunuh, nah ini ngeri, ini malah memperbanyak taubat, istighfar terus gitu sampai Allah mengampuni. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Wallahu alam ya, nanti kita kalau ada waktu dan sebagainya kita masih nanya-nanya ya hikmah di balik masalah ini. Kemudian yang ketiga, orang yang dibunuh adalah murtad. Yang murtad itu dibunuh. Yang terakhir, berdasarkan ucapan Rasulullah SAW, wa tariku lidinihi al mufariq lil jamaah, yang murtad ya dan menyempal dari jamaah, dari ya memberontak maksudnya. Memberontak. Ini secara ketentuan agama, kaum pemberontak. Kemudian tambahan di sini kita singkat saja. Ada beberapa perbuatan yang ini terkena hukuman bunuh, tetapi tidak masuk dalam hadis yang ketiga tadi. Yang pertama adalah homoseksual nih. Homo, jadi homo ya. Lesbi gimana nih? Di sini disebutkan dengan homo, liwat namanya. Ya. Lesbi gimana nih? Lesbi itu namanya sahak. Perempuan dengan perempuan. Memang yang dibahas adalah laki dengan laki-laki. Saya belum berani mengingatkan tentang hukuman bagi lesbi ya, karena agak lupa-lupa ingat gitu ya. Takutnya nggak tepat. Tapi ada sebagian ulama mengkiaskan gitu ya. Jadi hukuman homo dibunuh, lesbi dikiaskan. Wallahu alam, ini benar apa salah ya, nggak tahu. Yang kedua, dibunuh juga, diperangi juga orang yang mematahkan tongkat kaum muslimin, yaitu tadi pemberontak. Yang ketiga, melakukan kerusakan di muka bumi ini, merampok dan sebagainya, ini diperangi. Kemudian meninggalkan sholat. Yang kelima, ya, yang boleh diperangi, boleh dibunuh, diantaranya adalah orang yang mau mengambil harta. Misalnya ada orang dirampok gitu ya, kita sudah bela harta kita dan sebagainya, kita boleh memeranginya. Misalnya kita terbunuh ya syahid gitu. Maksudnya secara hukum syariatnya ya. Tapi kalau misalnya ya sudahlah, daripada saya mati ya ikhlas, ya sudah nggak apa-apa. Tapi secara hukum syariatnya kalau misalnya hukumnya hartanya dirampas, itu boleh dia memeranginya. Kemudian tukang sihir. Ini saja ya hadirun azani wa azakumullah tentang ya hadis yang ke-14 dari Arba'in An-Nawawi yang bertalian dengan kaidah-kaidah amalan-amalan yang berbahaya, yang mengerikan ya. Setelah mengucapkan syahadah, yaitu orang yang sudah menikah kemudian berzina, kemudian membunuh jiwa, dan murtad ya, murtad. Jadi orang yang murtad itu dipenggal agamanya. Kalau di negeri kita ini murtad tidak apa-apa ya, tetapi harus ingat ya, ini ternyata masih berjalan ya, ternyata masih berjalan ya, dan butuh cekal. Cekal itu artinya cegah dan tangkal ya, cekal. Jadi masih berjalan upaya pemurtadan. Padahal pasalnya itu kan pertama
tidak boleh menjadikan tempat tinggal sebagai rumah ibadah. Itu pasal yang pertama, tidak boleh menjadikan rumah sebagai gereja gitu, tapi istilahnya rumah ibadah. Yang kedua, tidak boleh mengajak orang yang telah beragama kepada agama lain. Maksudnya dari Islam keluar dari Islam, itu nggak boleh. Karena itu sebenarnya untuk perlindungan Islam, tapi kaum muslimin kan tidak berani melanggar pasal ini, tapi non muslim berani gitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh memberikan sesuatu atau hadiah kepada orang yang beragama untuk mengikuti agamanya. Ini 3 pasal. Jadi kemarin kita dapat pertanyaan di satu tempat ya di Kabupaten Kebumen ini izinnya gudang gitu. Ternyata setelah itu sudah ada acara semacam syukurannya, ternyata di situ sebagai tempat kegiatan ya orang-orang seperti itu ya. Nah, ini berbahaya karena betapa banyaknya kaum muslimin yang murtad ya, kaum muslimin yang murtad. Nah, berbahaya kalau murtad tadi ya hukumannya. Ini saja, semoga bermanfaat, semoga Allah menjaga kita dan semoga Allah menjadikan kita sebagai sebab kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أيلا